Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu Aja Umi. Gimana Saya silaturahmi ke Bapak karena saya ada tugas Pak, ada tugas CGP. Di antaranya saya harus mewawancarai kepala sekolah. Itu kepala sekolah saya sendiri, Bapak Tugino SPDM MPD adalah kepala sekolah SDN Cipinang 03, di mana tempat saya mengajar. Jadi saya mohon bantuan Bapak, kesediaan Bapak untuk bisa saya wawancara ya Pak. Insya Allah kita siap membantu dan menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu terima dari CGP. Iya, terima kasih Bapak. Di modul ini, di modul 3.1, saya diberi tugas mewawancari kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan. Dalam hal ini tentang dilema etika. Nah, kalau saya mulai ya Pak. Boleh Bu, monggo. Ketika Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan yang termasuk dilema etika atau pembangunan moral? Baik Bu, coba saya jawab ya. Iya, Bapak. Kalau pembangunan moral ini kan sebagian besar ada pada siswa kita, karena siswa kita ini masih masa pertumbuhan, sehingga belum memiliki banyak pengetahuan alasan terkait etika-etika yang ada di sekitarnya, sehingga perlu kita tanamkan, kita beri contoh dan kita sarankan dan kita ingatkan apabila dalam proses KBM ada siswa yang menyimpang dari hal-hal yang kurang baik, terutama membangun moral menjadi siswa yang positif dan baik. Nah, kalau yang dilema etika ini ada juga yang saya paham ada pada kita Bu, seperti kasus di kita di mana ada di antara teman kita yang memelihara hewan ternak, hewan peliharaan, hewan kesayangan, sementara kami sekolah kita Cipinang 03 ini dijadikan sampel sekolah bersih dan sehat, sehingga teman kita tadi kita panggil, kita ajak bicara, kita ajak memahami bersama tentang hewan kesayangan yang beliau pelihara itu. Nah, di situ banyak hal yang harus kita sampaikan, jangan sampai kedua belah pihak ada pemahaman yang negatif. Di antaranya yang sudah kita temukan adalah tentang ternak kucing, di mana seseorang itu kan suka dengan hewan tertentu, di antaranya kucing. Begitu juga teman kita. Untuk mengatasi itu tentu orang tersebut kita panggil dulu, kita ajak bicara, komunikasi, kita kasih pemahaman tentang baik buruknya, sisi positif negatifnya tentang hewan tersebut. Itu salah satunya Bu. Bagaimana cara Bapak menyelesaikan kasus ini? Cara penyelesaian kasusnya, yang pertama kita panggil, kita kasih pemahaman kepada orang tersebut tentang tentu walaupun hewan kesayangan ada sisi negatif, ada sisi positif. Sisi positifnya diantaranya ya harus menyayangi sesama makhluk hidup, diantaranya kucing. Nah, tapi di balik itu ada sisi negatifnya juga. Satu, maaf, mungkin namanya hewan ya kadang-kadang walaupun disediakan pada saat membuang air kecil atau air besar sembarangan, sehingga kan akan menimbulkan polusi bau yang kurang baik. Yang kedua, kalau kepercayaan itu bulu kucing itu kurang bagus untuk pernapasan bagi seseorang, khususnya anak balita. Nah, kebetulan yang memelihara kucing ini kan juga punya balita, sehingga kita ingatkan, kita sampaikan dengan kita panggil, kita ajak komunikasi, orang tersebut lambat laun akan memahami dan akan menerima saran kita untuk kesehatan dan kebersihan sekolah. Beliau akan mencoba mengurangi kucing-kucing yang ada di sekitar sekolah kita. Jadi di sini ada dua
nilai kebaikan sebenarnya ya Pak ya. Satu, menyayangi kucing, satu lagi kesehatan. Nah, jadi langkah-langkahnya apa saja Pak? Langkah-langkahnya yang kemarin sudah saya lakukan adalah orang tersebut kita panggil tadi. Setelah orang tersebut lambat laun bisa memahami dan bisa menerima, kita komunikasikan ke semua teman kita, baik itu kepala sekolah, dewan guru, pendik, dan juga komite dan orang tua. Jadi kita mencari solusinya. Hewan tersebut kita carikan orang tua asuh atau diadopsi. Tujuannya walaupun hewan itu dipindahkan dari sekolah, tapi tetap masih ada yang menyayangi, memberikan fasilitas, dan juga tidak membuat hewan itu stres dan tetap diberikan fasilitas hidupnya seperti tempat tinggalnya, makannya, dan juga keamanan dan kenyamanan. Bagaimanapun, walaupun hewan dia juga makhluk hidup, perlu kita perhatikan dan kita sayangi gitu. Ini yang benar sekali ya Pak. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus yang berkenaan dengan dilema etika Pak? Yang menurut saya, pertama kita harus komunikasi, kedua kita kasih pemahaman, jangan sampai ada bahasa saya, jangan sampai ada ketersinggungan di antara kedua belah pihak, dan pihak terutama yang memelihara hewan ini juga bisa menerima dengan senang hati, tidak terpaksa untuk memindahkan hewannya itu. Mungkin itu salah satu solusinya, komunikasi kuncinya. Dan juga cari orang tua asuh yang berkenan mengadopsi hewan tersebut. Jadi komunikasi dan tetap nyaman untuk hewan itu ya Pak ya. Hewannya itu. Nah, untuk berikutnya Bapak, apakah ketika Bapak mengambil keputusan tersebut spontan atau ada jadwal-jadwalnya atau langkah-langkahnya gitu, terjadwal dengan teratur gitu? Kalau terjadwal secara sistem, secara secara struktur tidak juga, tapi secara spontan ya. Awalnya orang tersebut belum bisa menerima Bu, karena memang sama hewan ternaknya ini kan cukup lama ya. Dia menyatu dengan hewan itu dan merasa nyaman juga. Namun dengan komunikasi yang berkelanjutan, sehingga walaupun tidak kita jadwalkan dengan tempo sekian hari, kita komunikasikan lagi, karena pada saat pertemuan pertama kita kasih waktu, coba Bapak atau Ibu pikirkan dulu masalah ini, nanti berapa hari kita ketemu lagi, seperti itu. Dan pada endingnya orang tersebut lambat laun bisa menerima, memahami, dan pada akhirnya bisa merelakan, melepaskan setelah tahu bahwa ada orang yang berkenan mengadopsi hewan tersebut. Iya, berarti awalnya spontan ya Pak. Awalnya Tapi spontan kemudian saja. penyelesaiannya bertahap gitu ya Pak ya. Jadwal dengan baik ya Pak ya. Ya, Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, ketika Bapak mengambil keputusan tersebut yang berkenaan dengan dilema etika, apakah ada tantangan Pak? Ada Bu. Tantangannya pertama ya kita mencoba memberikan solusi, kedua jangan ada ketersinggungan kepada orang tersebut. Yang ketiga, untuk mengatasinya itu tadi sekali lagi pakai orang tua asuh atau yang mengadopsi hewan tersebut. Sewaktu-waktu orangnya ini kepengen ketemu atau kepengen melihat, walaupun namanya hewan karena sudah menyatu dengan keluarganya, dia masih bisa berkunjung, bisa melihat ke hewan tersebut, atau masih ingin berbagi ya makanan atau hal-hal lain yang membuat dia nyaman dan senang kepada hewan itu. Jadi tantangannya ya tentu orang tersebut tidak semudah yang kita bayangkan itu untuk menerima hal baru, dalam arti yang awalnya nyaman terus ada kebijakan tidak diperkenankan di sekolah, itu kan perlu pengorbanan, dalam arti dia harus mengikhlaskan apa yang dia sayangi. Kalau tadi kan tantangan ya Pak untuk penyelesaian masalah. Nah sekarang faktor-faktor pendukung, apakah ada seseorang atau faktor-faktor pendukung bagi Bapak saat pengambilan keputusan dilema etika? Banyak Bu.
yang mendukung tentu teman-teman Dewan Guru, teman-teman teknik, dan juga orang tua murid dan orang-orang yang berkenan mengadopsi ini tidak kalah penting, mendukung sekali, membantu menyelesaikan masalah ini, sehingga yang bersangkutan terbuka pikirannya, terbuka kewaspadaannya, karena awalnya hewan ini mau dikemanakan, terus nanti bagaimana nasibnya, kan salah satunya Ada kekhawatiran ada ya. kekhawatiran kepada hewan ini. Namun setelah dikomunikasikan, terus ada yang berkenan, dia akan lebih percaya dan bisa menerima. Kurang lebih itu. Alhamdulillah, Bapak. Pasti dari permasalahan tersebut banyak hikmah atau pengalaman yang bisa Bapak ambil, diantaranya apa, Pak? Di antaranya hikmah dan pengalaman yang saya ambil ya, bahwa kita dalam menyayangi suatu hewan atau memiliki sesuatu hal ya bukan milik kita selamanya, dan juga tidak harus bersama kita. Bisa saja berpindah atau berbagi kepada orang lain melihat situasi dan kondisi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak, terima kasih atas wawancara yang menurut saya sangat inspiratif dan bermanfaat bagi saya dalam penyelesaian tugas saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Saya Umi Habibah, CGP Angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aja, sukses selalu, Sama-sama. sehat selalu. Terima kasih Pak. Udah Terima Pak. kasih. Assalamualaikum, saya Umi Habibah, CGP Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Siti Hoirunisa selaku Ibu Kepala Sekolah dari TK Islam Bakti 7. Assalamualaikum Bu Siti Hoirunisa. Bu Umi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Bu Umi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Bu, pada kesempatan kali ini saya silaturahmi ke TK Ibu nih. Saya ada keperluan Bu, mau wawancara Ibu mengenai pengambilan keputusan selaku Ibu sebagai kepala sekolah. Semoga Ibu bersedia ya Bu Ya, siap. menyempatkan waktu Ibu nih untuk saya. Ya, Bu. Bersedia ya Bu ya. Insya Allah bersedia kemampuan saya ini. Iya. Terima kasih Ibu. Kita mulai ya Ibu. Iya, ya, silakan Bu Umi. Ini Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, pasti Ibu pernah menghadapi suatu permasalahan ya Bu, di dalam satuan pendidikan yang Ibu pimpin. Nah, di dalam satuan pendidikan yang Ibu pimpin, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi permasalahan? Apakah masalah itu termasuk dilema etika atau pembangunan moral? Ya, pertama-tama mungkin untuk mengidentifikasi masalah itu ya Bu Umi ya, kita cari tahu dulu kasusnya itu seperti apa. Setelah kita tahu kasusnya seperti apa, kita kategorikan masalah itu berat atau ringan. Terus yang kedua, kita mencari bersama-sama solusi untuk menyelesaikan masalah itu, apakah dengan musyawarah atau memang kalau bisa masalah itu kecil bisa saya putuskan sendiri pada saat itu, ya tergantung dari masalahnya Bu. Gitu ya. Pernah tidak Bu ada permasalahan yang bertentangan? Maksudnya satu sisi jika Ibu mengambil keputusan ini, Ibu ada sisi yang baik, sisi yang diabaikan pun sisi yang baik gitu Bu. Jadi ada dua nilai kebajikan yang bertentangan dalam permasalahan. Sering ya Bu Umi ya, apalagi kita waktu menghadapi masalah-masalah itu terkadang pihak mana yang akan kita utamakan. Seperti ada masalah dengan guru atau dengan siswa atau dengan orang tua, masing-masing merasa punya kebenaran, punya pembelaan sendiri-sendiri. Guru membela muridnya seperti itu, sementara orang tua juga membela anaknya, sama-sama mempunyai dua
kepentingan untuk anak gitu. Tapi dari sisi mana kita menanggapi itu? Kadang-kadang sikap guru kadang-kadang dinilai orang tua kok kurang ya gurunya, Iya. padahal udah semampunya seperti itu. Tapi padahal maksudnya untuk kebaikan anak iya, ya, tapi orang tua kadang-kadang menanggapinya, oh gurunya menanggapinya sama anak saya seperti ini ya, kayak Iya. seperti itu Bu. benar-benar. Nah, kalau terjadi seperti itu Bu, misalnya apa keputusan yang Ibu ambil nih, misalnya pengambilan keputusan yang Ibu lakukan itu pernah tidak bertentangan satu sama lain? Pernah ya Bu? Yang pernah ya, cuma lagi kita bicarakan bagaimana saya cari tahu masalah itu dari pihak gurunya itu bagaimana, terus saya cari tahu juga dari orang tuanya masalahnya seperti apa. Kalau memang tidak ada solusi dari keduanya, berbeda, saya ketemukan, saya samakan persepsinya bagaimana sebenarnya hal itu terjadi. Kalau misalnya dari dua pihak sudah ditemukan tidak bisa dipecahkan masalahnya, saya bisa mencari waktu lain misalnya untuk mengambil dari misalnya dari guru-guru lain, memanggil guru-guru lain yang memang menjadi sudah sudah berpengalaman dengan masalah-masalah ini, saya bicarakan bersama-sama dengan guru lain, sebaiknya masalahnya ada masalah seperti ini, bagaimana sih kita caranya untuk menyelesaikan masalah itu, seperti itu Bu. Jadi kadang-kadang kalau memang tidak bisa diselesaikan antara dua pihak, bisa kita mencari solusi kepada memang orang yang ahli dalam bidang yang misalnya kepada teman sejawat, atau kalau misalnya memang anaknya tadi membutuhkan ini, bisa kita konsultasikan ke dokter atau apa untuk menyelesaikan masalah seperti itu ya Bu ya. Kolaborasi. Iya, Bu, ya. berkolaborasi. Nah, ketika Ibu mengambil keputusan, ada tidak Bu tantangannya Bu? Tantangan dalam mengambil keputusan itu ya, pasti setiap masalah itu kita punya tantangan tersendiri ya, bagaimana kita untuk menyelesaikannya. Nah, di situ lagi-lagi kepala sekolah tidak boleh berpihak pada satu, tapi kita harus mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama, seperti itu sih Bu. Nah, biasanya kalau ada permasalahan nih Bu, dilema etika di tempat Ibu yang Ibu pimpin ya, itu Ibu langsung mengambil keputusan secara spontan atau Ibu membuat jadwal dulu langkah-langkah secara berurutan, terjadwal penyelesaiannya gitu, jadi spontan atau dijadwalkan dulu Bu, kalau mengambil keputusan itu? Ya, kita bisa lihat juga dari urgensi dari permasalahan itu. Kalau misalnya masalahnya masih bisa kita tangani, terus sangat diperlukan keputusan itu saat ini juga urgen, ya pasti langsung saya putuskan. Tapi kalau misalnya masalahnya berat, perlu perlu penanganan khusus atau apa, kita musyawarahkan bersama, kita duduk bareng, kita butuh penjadwalan itu ya Bu, kita programkan nih kira-kira untuk masalah ini kapan kita bicarakan kembali, seperti itu. Jadi spontan atau terjadwal itu tergantung ya, dari masalahnya itu Masalahnya. apa, karena kan kita nggak bisa tahu juga ya. Iya. Maksudnya masalah itu selalu besar atau kecil atau Iya. mendesak seperti Kalau itu bisa ya Bu, ya. diselesaikan saat itu, Ya Akan kita dibawa selesaikan saat saat itu. kalau memang butuh waktu ya baru Ibu jadwalkan gitu. Iya, ya, Bu. betul. Ya. Nah, tadi kan ada faktor tantangan nih Bu ya, ketika mengambil keputusan. Nah, sekarang ada tidak daya dukung, faktor-faktor pendukung atau seseorang yang mendukung Ibu ketika Ibu melakukan pengambilan keputusan itu Bu? Pasti ada Bu, kita perlu kerjasama antar semua pihak, dari misalnya dari gurunya sendiri, dari orang tua, dari masyarakat, dari siswanya itu sendiri, kita ajak kerjasama bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
dihadapi di lingkungan sekolah. Karena kalau misalnya kita mengerjakan sendiri juga kita tidak bisa untuk tahu bagaimana, kan kita tidak 100% selalu ada di sekolah seperti itu ya Bu ya. Jadi bagaimana kita bisa tahu keadaan sekolah kalau kita tidak bekerja sama dengan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Iya benar ya Bu ya. Jadi banyak faktor pendukungnya ya Iya Bu ya. pasti Bu, masyarakat itu juga perlu kita rangkul, apalagi untuk keamanan siswa kayak gitu kan kita juga nggak bisa 100%, apalagi kalau di TK ini keamanan nggak semua kayak seperti di sekolah saya itu kan tidak ada satpam ya. Kalau misalnya suatu saat anak keluar tanpa sepengetahuan guru, kita kan juga perlu tahu, oh ini masyarakat tahu seragam kita kayak apa. Jadi kalau misalnya ada anak keluar di jam sekolah pakai seragam, pasti langsung mau kemana. Jadi orang tua lingkungan sekitar juga mendukung seperti itu. Iya. Dan Ikut mengawasi iya, ya Bu ikut ya. mengawasi. Kalau di TK itu faktor kenyamanan ya Bu ya. Iya. Paling penting. Iya, Nah ini betul. pertanyaan terakhir Bu. Dalam pengambilan keputusan itu pasti Ibu dalam permasalahan dilema etika ya Bu, ada pengalaman apa yang Ibu ambil dari suatu kejadian atau permasalahan dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Bagaimana apa ini Pengalamannya, pengalaman yang bisa mungkin kita ambil hikmahnya mungkin seperti itu. Pengalaman saya sih waktu ketika menghadapi masalah yang ada di sekolah, pertama itu kita tidak boleh mengambil keputusan secara emosional. Kita harus dengan tenang supaya hasilnya itu baik untuk semuanya. Terus yang kedua kerjasama, sekali lagi kerjasama. Terus yang ketiga itu harus ada keterbukaan dari masing-masing pihak yang mempunyai masalah itu. Karena kalau sesuatu yang ditutupi atau masalah guru tidak berkata jujur pada kejadian apa yang dihadapi anak, atau orang tua tidak menjelaskan bagaimana keadaan anak di rumah, itu juga tidak akan ketemu karena semuanya masing-masing nggak klop gitu. Oh di rumah anak saya ini seperti ini, tapi baik-baik saja gitu ya. Iya. Tapi Masalahnya kalau di sekolah gitu di pasti kayak sekolah, gitu ya. tapi di sekolah kok seperti itu kan berbeda seperti Iya. itu. Nah kita kan juga perlu kerjasama antara guru, orang tua, dan apalagi banyak orang tua yang tidak di rumah bekerja dengan lingkungan, dengan neneknya yang penjaganya atau mbaknya. Kita juga perlu kerjasama seperti itu. Dan yang paling penting itu Bu, kita tidak usah menunda-nunda apa yang ada masalah itu. Kalau bisa segera diselesaikan, segera kita selesaikan gitu. Karena semakin banyak masalah yang ada di sekolah kita, kalau tidak diselesaikan makin banyak, akhirnya nanti jadi bumerang bagi kita sendiri. Iya benar ya, jangan berlarut-larut ya Bu, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik, Benar-benar. seperti itu sih. Terima kasih Ibu atas kesempatannya, waktunya, kemudian atas ilmu yang dibagi kepada saya. Saya jadi banyak belajar dari Ibu tentang cara pengambilan keputusan. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran ya Bu ya bagi kita Amin, semua. amin, amin, ya Rabbi. Insya Allah bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Terima Bu. kasih, Bu. Jangan bosan main ya. Iya. Demikian wawancara saya dengan Ibu Siti Hairunisya, Ibu Kepala Sekolah TK Islam Bakti 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.